Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 178. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode selanjutnya, dari kejauhan, wujud raksasa berlapis cahaya emas yang menjadi bentuk Xiaoyan menatap tetua pertama. Saat itu, tetua pertama mulai menyadari kenyataan pahit. Ia tidak mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Pandangannya melirik ke arah pertempuran Yao Ming dan Yao Xiaotian. Hatinya tenggelam saat melihat Yao Xiaotian terdesak tanpa daya. Usaha dan rencana mereka selama bertahun-tahun tampak runtuh begitu saja dalam hitungan saat. Di tengah keputusasaan itu, suara keras terdengar dari kejauhan. Yao Xiaotian terpental seperti boneka tak bernyawa dan menghantam puncak gunung. Separuh gunung runtuh, meninggalkan debu dan batu-batu besar yang berhamburan. Yao Ming segera menyusulnya, menginjak dada saudara kandungnya itu. Benturan tersebut menghancurkan batu-batu di sekitar, dan darah keluar dari mulut Yao Xiaotian. Pertarungan mereka penuh kebencian dan amarah. Tubuh keduanya sama-sama berlumur darah, menunjukkan pertarungan sengit tanpa menahan diri sedikit pun. Meski begitu, Yao Ming terlihat jauh lebih mengerikan. Kebencian yang dipendam selama ratusan tahun menjelma menjadi serangan brutal yang tanpa belas kasihan. Yao Xiaotian yang tergeletak lemah menunjukkan ketakutan yang nyata. Di balik luka dan darah yang menutupi wajahnya, ia mencoba meminta ampun. Namun bagi Yao Ming, luka masa lalu terlalu dalam. Ia mendekat, mengusap kepala adiknya dengan sikap yang sekilas tampak lembut, namun dipenuhi kesedihan gelap. Momen itu berubah drastis ketika Yao Xiaotian mencoba mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk meledakkan diri. Gerakan kecil itu tertangkap oleh Yao Ming dan tanpa ragu, ia menusukkan tangannya ke kepala saudaranya, mengakhiri hidup Yao Xiaotian. Ketika tangan itu ditarik keluar, sebuah inti monster hitam sebesar kepalan tangan ikut terangkat. Kabut gelap berputar di dalamnya, membentuk wajah samar yang menyerupai Yao Xiaotian. Aura kehidupan kepala suku lama itu padam sepenuhnya. Keheningan menyelimuti seluruh suku. Para pengikut setia Yao Xiaotian yang masih bertarung langsung membeku. Wajah mereka pucat ketakutan. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun setelah melihat cara Yao Ming menghabisi saudaranya sendiri. Yao Ming memandang inti hitam itu dengan mata penuh kesedihan. Kemenangan ini tidak membawa kebahagiaan, hanya beban tragis yang lahir dari dendam keluarga yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, tetua pertama yang melihat kejadian itu dari langit merasa tubuhnya membeku. Ia tak menyangka Yao Ming akan begitu kejam dan tidak memberi celah apapun. Xiaoyan tetap diam menyaksikan semuanya. Ia memahami perasaan rumit di antara dua saudara itu, karena ia pun memiliki saudara yang sangat ia sayangi. Ia bisa membayangkan betapa perihnya pertempuran yang menghapus hubungan darah itu. Kini giliran tetua pertama menjadi target. Rasa takut menyergapnya dan ia memilih jalan terakhir. Dengan cepat ia membentuk banyak segel, membuat tubuhnya mengembung seperti balon besar. Xiaoyan dan Yao Ming segera mundur, menyadari bahaya besar itu. Dalam hitungan detik, tubuh tetua pertama meledak dengan kekuatan luar biasa, meratakan pegunungan di wilayah luas. Namun, meski tubuhnya hancur, ternyata ledakan itu hanyalah tipuan. Sekelompok ular energi hitam melesat keluar ke berbagai arah, membawa inti monsternya yang berhasil ia selamatkan. Tetua pertama mengorbankan tubuh aslinya dan melarikan diri dengan avatar berisi kekuatan yang tersisa. Yao Ming merasa kesal karena musuh itu bisa lolos begitu saja. Ia segera memerintahkan seluruh suku untuk mencari keberadaan tetua pertama sejauh 5.000 km. Para sesepuh yang kembali memihak Yao Ming langsung bergerak dengan hormat. Kekuatan Yao Ming dan kekejamannya sudah cukup untuk membuat semua anggota suku menundukkan kepala. Setelah itu, Yao Ming mulai menata ulang suku. Ia memerintahkan pembersihan terhadap para pengikut setia Yao Xiaotian dan merapikan kembali struktur kekuasaan. Para sesepuh senior menerimanya tanpa perlawanan. Kehadirannya kembali sebagai kepala suku yang sah disambut penuh penghormatan. Tidak lama kemudian, kelompok Cailin muncul dan berkumpul di sekitar Xiaoyan. Mereka baru berani menampakkan diri setelah pertempuran benar-benar selesai. Ketika keadaan mulai mereda, Yao Ming menghampiri Xiaoyan dan menyampaikan rasa terima kasih. Tanpa bantuan Xiaoyan, ia mungkin tidak akan bisa membebaskan diri dari penyegelan, apalagi membalas dendam dan merebut kembali posisinya.
Yao Ming kemudian menawarkan sebuah balasan besar kepada Xiaoyan. Ia menyebut nama seorang tokoh kuno yang pernah mengguncang dunia, Santo Iblis Huang Chuan, seorang ahli yang pernah hampir menembus ranah Daudi. Mendengar nama itu, ekspresi Xiaoyan berubah. Hadiah yang hendak diberikan Yao Ming ternyata jauh lebih penting dari yang ia bayangkan. Nama itu bukan hanya legenda, tetapi juga menyimpan kekuatan yang mampu mengguncang siapapun yang mendengarnya. Yao Ming menjelaskan bahwa meskipun Santo Iblis itu bukan bagian dari sukunya, ia memiliki hubungan mendalam dengan Piton 9 kedalaman sunyi. Warisannya telah lama hilang, namun sebuah tablet batu kuno, tablet batu Huang Chuan, masih tersimpan dalam suku itu sejak zaman purba. Tidak hanya mencatat pengetahuan tentang sang Santo Iblis, tetapi dikabarkan juga menyimpan setetes darah esensinya. Darah esensi seorang ahli yang hampir mencapai tingkat Daudi adalah benda langka yang mampu meningkatkan kekuatan siapapun yang mendapatkannya. Bagi seorang Douseng, darah itu merupakan kesempatan untuk melampaui batas mereka sendiri. Xiaoyan pun tidak bisa menahan getaran kecil di tangannya saat membayangkan betapa berharganya benda itu. Tablet batu tersebut juga menyimpan 3 keterampilan Dao tingkat Tian. 2 di antaranya, jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning, adalah keterampilan kuat yang hanya boleh dipelajari oleh pemimpin dan beberapa sesepuh suku. Namun, yang paling menggemparkan adalah keterampilan ketiga yang konon menjadi andalan Santo Iblis Huang Chuan, kemarahan ilahi musim semi kuning, sebuah teknik serangan suara tingkat tinggi kelas Tian. Kekuatan keterampilan ini dikatakan mampu menghancurkan jiwa seseorang secara langsung. Banyak ahli tingkat puncak mati karena teknik itu pada masanya. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah keterampilan tingkat Tian tertinggi yang pernah ia temui. Bila ia mampu menguasainya, bahkan seorang Douseng bintang 3 bisa terluka berat jika lengah, karena serangan jiwa selalu jauh lebih berbahaya daripada luka fisik biasa. Namun, Yao Ming menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dari sukunya yang mampu mempraktikkan keterampilan itu. Rahasianya tersembunyi di dalam tablet batu, dijaga oleh sisa jiwa Santo Iblis Huang Chuan. Untuk memasuki tablet dan mendapatkan metode pelatihannya, seseorang harus memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Setidaknya selevel alkemis puncak yang telah mencapai negara surgawi. Tidak ada binatang magis yang mampu memenuhi syarat itu, termasuk Yao Ming sendiri. Karena itulah Yao Ming berharap pada Xiaoyan. Ia percaya bahwa hanya Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa yang mampu menembus pertahanan sisa jiwa tersebut. Selain ingin membalas budi, Yao Ming juga berharap kekuatan yang tersembunyi dalam tablet dapat membantunya memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin suku. Setelah mempertimbangkannya, Xiaoyan memutuskan untuk mencoba. Mereka sepakat untuk melakukannya keesokan pagi, memberi waktu bagi semua orang untuk beristirahat setelah pertempuran besar yang baru terjadi. Malam itu, suku Piton 9 kedalaman sunyi dilanda kekacauan internal akibat perubahan kepemimpinan. Namun Xiaoyan dan kelompoknya tetap berada di luar konflik tersebut. Saat fajar menyingsing, Yao Ming menjemput mereka dan membawa semua orang ke belakang gunung. Di sana berdiri sebuah altar kuno yang megah, terbuat dari batu-batu hijau raksasa. Di tengahnya berdiri sebuah tablet batu kuning pucat setinggi 1000 kaki. Bangunan raksasa yang memancarkan aura kuno. Xiaoyan terpaku melihatnya. Simbol-simbol misterius terukir di seluruh permukaan tablet, memancarkan cahaya aneh yang berdenyut perlahan. Di bagian tengahnya terdapat sebuah jejak telapak tangan raksasa sedalam 5 kaki. Seolah ukiran itu sendiri menyimpan tekanan ilahi yang tak dapat dijelaskan. Yao Ming menjelaskan bahwa di dalam tablet inilah tersimpan kemarahan ilahi musim semi kuning dan juga darah esensi Santo Iblis Huang Chuan. Semua tergantung pada apakah Xiaoyan mampu menembus sisa jiwa sang Santo Iblis yang masih menjaga warisannya. Xiaoyan mengangguk perlahan. Saat ia menatap tablet batu itu, ia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat, seolah sebuah jiwa kuno sedang memperhatikannya dari balik permukaan dinding batu tersebut. Ia menyadari bahwa bahkan sisa jiwanya pun memiliki kekuatan menakutkan. Dalam hati, ia bertanya-tanya seperti apa kekuatan Santo Iblis Huang Chuan ketika masih hidup, ahli puncak yang hampir melangkah ke tingkat tertinggi dunia. Setelah memberikan peringatan agar tidak ada yang mengganggu, Xiaoyan duduk bersila di kursi batu di depan tablet. Jiwa murninya keluar dari alisnya, mengambil bentuk yang hampir menyerupai tubuh fisiknya.
Pandangan Yao Ming dipenuhi kekaguman. Sangat sedikit orang di dunia ini yang mampu memperkuat jiwa mereka sampai bisa berwujud seperti itu. Jiwa Xiaoyan kemudian melangkah ke arah tablet batu. Saat tubuh spiritualnya menyentuh permukaan tablet, permukaan itu beriak seperti air dan menyerapnya ke dalam. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah menjadi ruang kuno yang dipenuhi petir dan badai spiritual. Xiaoyan melayang di udara, menatap ruang luas yang tampaknya diciptakan langsung oleh Santo Iblis Huang Chuan. Petir menghujani dari langit, namun setiap kilatan yang mendekatinya hancur oleh kekuatan tak terlihat di sekelilingnya. Setelah petir itu sirna, awan kuning pekat muncul. Dari dalamnya, sebuah jari raksasa turun dengan kecepatan menghancurkan langit. Xiaoyan segera membalasnya dengan serangan spiritual, menghancurkan jari itu menjadi debu. Namun tanah di bawahnya tiba-tiba pecah dan sebuah tangan kuning besar meluncur keluar untuk menggenggamnya. Dengan satu ledakan kekuatan spiritual, ia menghancurkan tangan itu. Teknik demi teknik Huang Chuan terus menyerangnya, tetapi tidak satupun mampu menahannya lebih lama. Serangan-serangan itu tampaknya hanyalah ujian awal. Akhirnya, tanah di kejauhan berguncang hebat. Sebuah gunung raksasa merobek permukaan tanah dan bangkit ke langit. Di puncaknya berdiri sebuah singgasana kuno, dan di atasnya duduk sosok berjubah kuning. Sisa jiwa Santo Iblis Huang Chuan. Aura yang dipancarkannya membuat seluruh ruang bergetar, seolah dunia itu bertekuk lutut pada kehadirannya. Sisa jiwa itu memandang Xiaoyan dengan tekanan luar biasa, seakan ingin memaksanya mundur. Namun Xiaoyan tahu bahwa yang ia hadapi kini bukan lagi Santo Iblis yang pernah mengguncang dunia, melainkan hanya bayangan jiwa yang keras kepala. Serangan spiritual tajam meluncur dari singgasana seperti pisau. Xiaoyan membalasnya dengan kekuatan spiritualnya sendiri, dan kedua kekuatan itu saling menekan di udara. Ketika ancaman itu ditepis, ia menyatakan bahwa ia hanya menginginkan metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi yang tersembunyi. Sisa jiwa Huang Chuan kemudian bangkit berdiri. Dunia di sekelilingnya bergetar hebat saat ia mengungkapkan kekuatan spiritualnya yang telah melampaui negara surgawi dan mencapai negara di. Sebuah tingkat yang hampir tidak pernah terdengar dalam sejarah. Bahkan Xiaoyan pun terkejut mendengarnya. Namun ia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa yang ia lawan hanyalah sisa jiwa, bukan tubuh sejati Santo Iblis Huang Chuan. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, membuat tubuhnya berubah menjadi raksasa spiritual setinggi ribuan kaki. Dengan tinju sebesar gunung, ia menghantam ke arah lawannya. Huang Chuan membalas dengan membelah tanah spiritual, menciptakan banyak tangan kuning raksasa yang menyerang seperti gelombang tak berujung. Tubuh raksasa Xiaoyan bergetar hebat akibat serangan itu, tetapi ia melepaskan semburan kekuatan spiritual panas yang membawa jejak api surgawi. Santo Iblis Huang Chuan terkejut ketika merasakan panas tersebut. Kekuatan spiritual Xiaoyan ternyata mengandung esensi api surgawi, sesuatu yang hampir mustahil dicapai seseorang. Menanggapi ancaman itu, sisa jiwa Huang Chuan membentuk segel tangan kompleks dengan kecepatan menakutkan. Energi spiritual yang mengguncang ruang meresap ke seluruh dunia. Bahkan ruang itu sendiri mulai retak. Inilah teknik yang melegenda, kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiaoyan merasakan bahaya yang begitu besar hingga jiwanya sendiri bergetar. Pertempuran jiwa jauh lebih beresiko daripada pertempuran fisik. Satu kesalahan saja bisa berarti kehancuran total. Dan kini, ia merasakan langsung kekuatan teknik yang konon pernah mengguncang banyak elit doseng. Seluruh ruang di dalam tablet batu itu bergetar hebat. Gelombang energi menyebar seperti badai, membuat seluruh dunia di dalamnya berfluktuasi dengan liar. Di tengah fluktuasi itu, sisa jiwa Santo Iblis Huang Chuan mulai berubah. Riak-riak spiritual membentuk sosok raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Jika diperhatikan, sosok itu mirip dengan Santo Iblis Huang Chuan di masa hidupnya. Namun aura yang dipancarkannya begitu besar hingga membuat Xiaoyan merasa tak berarti. Itulah bentuk asli Santo Iblis Huang Chuan, sebuah wujud yang seolah mewakili tekanan seluruh dunia. Ketika wujud raksasa itu membuka mulutnya, gelombang sonik kuno menyembur keluar seperti naga petir yang turun dari langit. Ruang di dalam dunia itu runtuh satu persatu, hancur tak tersisa. Gelombang sonik itu bergerak lebih cepat dari cahaya. Xiaoyan bahkan tidak sempat membangun pertahanan sedikit pun. Dalam sekejap, tubuh raksasa jiwanya retak, bergetar lalu ambruk. Tubuh spiritualnya menyusut dengan cepat, menjadi kabur seakan menghilang.
Serangan itu terlalu cepat dan terlalu absolut, layaknya rumput liar yang dihempas angin kencang. Gelombang kehancuran menyapu seluruh dunia, menyisakan tanah gelap tanpa kehidupan. Di tengah kekosongan itu, hanya gunung sunyi yang berdiri. Di puncaknya, Santo Iblis Huang Chuan kembali duduk di singgasananya. Wujud jiwanya tampak jauh lebih tipis. Serangan tadi jelas telah menguras kekuatan yang tersisa. Namun, ketika dunia itu kembali hening, seberkas api muncul di tengah ruang kosong. Api itu berputar dan membentuk tubuh ilusi Xiaoyan kembali. Api surgawi yang melindunginya telah mencegah kehancuran total jiwanya. Meski selamat, ia merasakan kelelahan luar biasa. Setidaknya ia perlu beristirahat lebih dari 10 hari untuk pulih. Sisa jiwa Santo Iblis Huang Chuan tampak heran melihat api surgawi itu. Namun kemudian ia menyadari bahwa Xiaoyan telah berhasil bertahan dari kemarahan ilahi musim semi kuning. Sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan siapapun selama bertahun-tahun. Karena Xiaoyan mampu melewati ujian itu, sisa jiwa Santo Iblis akhirnya menyerahkan apa yang dijaga selama ribuan tahun. Fluktuasi spiritual muncul, lalu mengalir ke tangan Xiaoyan dan berubah menjadi rangkaian informasi yang masuk ke dalam benaknya. Metode lengkap untuk mempelajari kemarahan ilahi musim semi kuning, jari musim semi kuning, dan telapak musim semi kuning. Semuanya adalah keterampilan langkah kelas Tian tingkat tinggi. Tidak berhenti di sana, Santo Iblis Huang Chuan juga mengeluarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dari tubuh jiwanya yang memudar, muncul aliran cairan emas pucat. Cairan itu memadat menjadi bola emas yang memancarkan kekuatan garis keturunan kuno. Itu adalah darah esensi Santo Iblis, warisan terkuat yang ia miliki. Inti dari kekuatan Huang Chuan di masa hidupnya. Xiaoyan merasakan panas dalam darahnya sendiri ketika melihat bola emas itu. Energinya sangat aneh dan menakutkan, namun juga luar biasa berharga bagi siapapun yang dapat menguasainya. Sisa jiwa itu kemudian mengungkapkan penyesalan hidupnya. Selama ribuan tahun ia melatih jiwanya hingga mencapai wilayah Di, tingkat yang hampir tidak pernah dicapai siapapun. Namun ia tetap gagal mengambil langkah terakhir menuju Daudi. Meski begitu, ia merasa bahwa dunia saat ini seolah kehilangan sesuatu, membuat Daudi hampir mustahil muncul kembali. Namun ia tak mampu menjelaskan lebih jauh karena sebagian besar ingatannya telah hilang seiring waktu. Akhirnya, ia menyerahkan darah esensi itu kepada Xiaoyan. Ia menyadari bahwa hanya seseorang dengan kemampuan luar biasa yang berhak mewarisi teknik dan darah Santo Iblis. Xiaoyan menerima warisan itu dengan penuh hormat. Dengan darah esensi meninggalkan tubuhnya, fragmen jiwa Huang Chuan mulai menghilang. Gunung dan singgasana runtuh bersama kepergiannya. Sisa dunia spiritual itu tenggelam dalam kehampaan. Ketika semuanya berubah menjadi gelap, tubuh spiritual Xiaoyan ikut memudar, kembali ke dunia nyata. Di saat ia pergi, dunia dalam tablet batu itu runtuh dan menghilang, menyelesaikan misi ribuan tahun Santo Iblis Huang Chuan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 178. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.